Oke, selamat malam ya teman-teman sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa malam hari ini di Zoom Meeting. Seperti undangan dari rekan yang mengundang Anda, saya akan sharing sedikit mengenai peluang bisnis distribusi secara online. Jadi kalau kita dengar kata distribusi, mungkin yang kita bayangkan adalah sebuah usaha yang kompleks ya. Karena dalam usaha distribusi ya pasti kita akan berpikir nih, apa yang mau distribusi, apa produknya, lalu shippingnya bagaimana, lalu buat e-commerce-nya udah ready belum, terus untuk payment-nya juga bagaimana. Nah, malam hari ini kita nggak akan bicara yang kompleks-kompleks, tapi simple sekali yang semua orang bisa lakukan. Nah, ini lebih dikarenakan kita didukung oleh teknologi yang makin canggih saat-saat sekarang ini. Jadi seperti kita tahu, teknologi banyak ya merubah cara kita hidup, cara kita berbisnis, cara kita bekerja, bahkan cara anak-anak sekolah pun juga berubah nih, apalagi semenjak pandemik 2020. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis di tengah pandemik corona, kita melihat ya, banyak bisnis yang akhirnya tertekan, sulit bertahan, dan akhirnya bangkrut, tutup, banyak sekali. Ada juga bisnis yang masih bertahan sampai sekarang, tapi di luar itu semua, ada beberapa bisnis yang justru meningkat, yang berkembang, seperti usaha-usaha yang bergerak di bidang kesehatan, lalu produk-produk untuk perawatan diri, sabun, shampoo, dan lain-lain, juga usaha-usaha yang berhubungan dengan teknologi dan masih ada beberapa lagi ya. Nah, kebetulan sekali malam hari ini kita akan bicara bisnis yang di saat pandemik justru berkembang dengan sangat luar biasa. Nah, sebelum kita mulai mengenai peluang usahanya, kalau saya boleh bertanya sedikit kepada teman-teman sekalian, apa sih yang Anda inginkan 1, 2, 5 tahun dari sekarang? Karena ini intinya sih, karena kalau kita melihat sebuah peluang bisnis yang begitu bagus, tapi kita nggak punya rencana apa-apa di hidup kita, ya mungkin akhirnya nggak terjadi apa-apa juga. Tapi kalau teman-teman di sini ada ingin peningkatan kualitas hidup, 2 tahun dari sekarang, atau 5 tahun dari sekarang, yang sifatnya baik materi maupun yang non-materi, usaha ini bisa menjadi alternatif yang dipikirkan secara serius. Kalau secara materi ya mungkin berhubungan dengan uang ya, punya tabungan buat sekolah anak, mau traveling nih, nanti setelah pandemi selesai, punya rumah yang bagus, punya mobil idaman dan lain-lain. Atau kalau yang non materi ya mungkin ingin membantu orang, ingin beribadah, ingin pasangan bisa ada di rumah dan lain-lain. Nah, semoga penjelasan saya yang mungkin butuh waktu 25 menit ini bisa menjadi satu pertimbangan buat teman-teman sekalian. Nah, bicara mengenai distribusi, sekarang zamannya udah beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, biasanya kita hanya sebagai pemakai akhir saja, end user. Jadi kita hanya taunya beli produk. Tapi saat ini, dengan teknologi yang begitu maju, kita bisa ikut ambil bagian juga nih. Kita bisa ikut berpartisipasi di dalam jalur distribusi. Kita lihat ada 3 model. Model ketiga, kita mulai ya, warnanya hijau, ini disebut dengan nama C2C. Jadi, di mana customer to customer. Jadi kita sebagai konsumen, kita juga bisa ikut jualan ya melalui grup WhatsApp, Facebook, Instagram. Kalau kita mau jangkau lebih luas, lebih banyak orang, kita bisa masuk ke marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, kalau model kedua, sebutannya adalah B2C, business to consumer. Jadi biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang pemodal besar, mereka membangun divisi online mereka seperti Blibli.com. Ini yang memiliki adalah perusahaan besar jarum, atau ada Hypermart, Amazon, Traveloka. Nah, kalau model satu adalah yang disebut P2C, produsen to konsumen. Jadi pabrik berpartner dengan kita, lalu pabrik yang mendistribusikan produknya ke konsumen. Nah, malam hari ini kita akan bicara perbandingan antara P2C dengan C2C. Kalau C2C punya tantangan tersendiri ya, ini tergantung modalnya kita, waktunya kita, kepintaran IT kita, dan banyak hal. Tapi kalau P2C, yang membedakan adalah adanya partnership. Jadi kita berpartner dengan pabrik, dengan produsen. Nah, hebatnya, produsen ini menyiapkan semua, produknya, stok produk, gudang, untuk pegawai-pegawainya, untuk R&D-nya, administrasi, resiko, delivery, sudah beres deh semuanya. Tugas kita hanya satu, yaitu kita diajak membangun customer base yang nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi ini yang menjadi kelebihan
apa yang mau kita sharing pada malam hari ini ya, konsep P2C ini. Nah, kita mulai dari awal dulu nih. Nah, ini adalah jalur distribusi konvensional. Yang kita tahu kan ada pabrik, yaitu produsen, punya produk, dia lempar ke distributor ambil untung 30%, lalu distributor lempar ke toko ambil untung 30%, baru konsumen beli produk. Nah, sekarang ada penawaran yang menarik sekali, yaitu ditiadakannya jalur distribusi konvensional. Jadi nggak ada lagi distributor dan toko, itu digantikan oleh Anda dan saya. Jadi kita seperti ini, kita ditawarkan nih selain sebagai konsumen, keuntungan 60%. Kebetulan saya dan beberapa rekan yang hadir di sini adalah orang-orang yang mengambil peluang usaha ini karena kita melihat, ya why not, kenapa tidak, gitu ya. Karena lumayan sekali benefit yang ditawarkan 60%. Dan produk yang didistribusi adalah produk yang orang butuhkan sehari-hari. Ya, siapa sih orang yang nggak pakai shampoo, odol, sikat giginya, sabun cuci piring, sabun deterjen, vitamin, semua orang pasti menggunakan ini di rumahnya masing-masing. Nah, dalam partnership ini teman-teman yang diminta, kita diajak membangun customer base, diajak membangun pasar, market. Jadi, kalau kita bicara bisnis, hampir semua bisnis fokusnya sama dengan kita. Seperti perbankan, mereka fokus sekali ingin punya customer base yang besar. Sebutannya aja yang berbeda ya, disebutnya nasabah. Misal sebuah bank punya 20 juta nasabah, kalau tiap nasabah kena biaya admin 10.000 aja, ini sudah 200 miliar pemasukan buat bank tersebut. Atau provider handphone, dia punya 100 juta pengguna, kan ini juga customer base. Kalau tiap orang beli pulsa 10.000, ini sudah 1 triliun. Nah, mau bisnis restoran, bioskop, hotel, semua juga fokus ingin punya customer base yang besar. Nah, di usaha kita juga sama, prakteknya malah lebih simpel. Dimulai dari nomor 1, kita mengalihkan belanja bulanan kita dulu. Yang biasa kita beli sabun, shampoo, vitamin, kosmetik di toko atau di supermarket, atau di mall, sekarang kita nggak lagi, kita beli dari bisnis milik kita sendiri. Kan kita menjadi pengusahanya ya. Anggap aja kita memakai 1 bulannya Rp750.000. Kemudian kita mulai sharing, kan sekarang zamannya apa-apa kita sharing. Makan makanan enak kita sharing di sosial media. Nonton film bagus kita juga sharing. Nah, sama misalnya kalau teman-teman yang hadir di sini punya 100 teman, lalu 100 teman ini kita sharing mengenai ide usaha ini, ternyata ada 20 di antara 100 ini yang tertarik. Nah, 20 ini cerita lagi ke teman-temannya, anggap dari 50 teman yang diceritakan, ada 10 yang tertarik. Jadi sekarang ada 200. Anggap ini 200 rumah tangga. Kalau tiap rumah ini memakai Rp750.000 per bulan, berarti ada omset kan? Yaitu sebesar 150 juta, kita mendapatkan penghasilan 15 juta per bulannya, yaitu 10%-nya. Nah, butuh waktu 6-12 bulan untuk mempersiapkan 200 rumah tangganya. Nah, kalau kita terus kembangkan dari 200 jadi 600 rumah, ini menghasilkan uang 45 juta per bulan. Kalau menjadi 1.200 rumah tangga, ada omset kan 900 juta, kita dapat 90 juta per bulannya. Ini hampir 100 juta, 2-5 tahun dari sekarang. Nah, jadi penghasilan ini luar biasa, tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian ya. Tapi yang menarik di sini yang saya sampaikan adalah adanya 2 jenis tipe penghasilan. Pertama yang namanya active income, kalau kita kerja, bangun bisnis, kita masih aktif, kita dapat uang. Nah, ini active income nih. Kalau kita nggak kerja lagi atau bisnisnya stop, uangnya juga stop. Nah, satu tipe penghasilan lagi namanya adalah passive income. Kita kerja, bangun bisnis, kita akan menghasilkan membangun aset. Nanti aset ini ngasilin uang. Jadi beda utamanya adalah adanya aset ini. Karena kalau passive income, kalau kita nggak kerja lagi, nggak bisnis lagi, aset inilah yang terus bekerja, ngasilin uang buat kita. Di saat Anda sudah nggak aktif lagi bekerja. Nah, contohnya aset, punya deposito 3 miliar, ini dapat penghasilan 15 juta per bulan. Atau kos-kosan ada 10 kamar, ini juga ngasilin 15 juta per bulan. Jadi, Anda bisa lihat, ini adalah aset itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang kita nggak aktif kerja lagi, tapi dia terus ngasilin uang. Ya, contohnya ini. Nah, tapi bagi banyak orang, mereka masih bertanya-tanya, bangun aset seperti apa ya? Yang anggaplah bisa ngasilin juga 15 juta per bulan. Karena kalau hanya sekedar menabung, anggap nih, buat saya contohnya tinggal di Jakarta, bisa nabung sebulan 1 juta. Setahun tabungan saya 12 juta. 10 tahun dari sekarang, tabungan saya berapa?
itu baru 120 juta. Masih jauh dari 3 miliar. Atau kalau bisa nabung 10 juta per bulan deh, setahun jadi 120 juta, 10 tahun dari sekarang tuh 1,2 miliar. Masih jauh juga dari 3 miliar. Jadi ternyata untuk punya tabungan 3 miliar itu nggak mudah, teman-teman. Nah, makanya usaha ini bisa menjadi alternatif yang dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Anda bisa share juga ke banyak teman-teman Anda untuk mereka mulai memikirkan apa? Memiliki aset. Karena aset yang kita jelaskan malam hari ini bukan properti, bukan deposito, tapi membangun customer base. Ada 200 customer base, ini ngasilin 15 juta. Kalau 600 customer base, 45 juta. Kalau ada 1.200, ini hampir 100 juta per bulan. Nah, jadi menariknya juga tenggang waktunya ya. Kalau tadi butuh mungkin waktu 10-20 tahun buat punya uang 3 miliar, supaya bisa ngasilin 15 juta per bulan. Kalau dengan membangun network, customer base, 6-12 bulan, buat kita bisa menikmati 15 juta per bulan. Jadi buat kita di sini ini relatif jauh lebih singkat. Nah, jadi kesimpulannya, kita mau ajak teman-teman sekalian, yuk kita mulai memikirkan usaha sendiri. Tapi usaha sendiri yang sifatnya aset, yang suatu hari nanti kalau kita nggak tekuni lagi, dia bisa terus-menerus menghasilkan uang buat kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bentuk kolaborasinya. Nah, ada 4 yang berkolaborasi. Pertama adalah Amway Corporation, lalu Network 21 sebagai business school, lalu juga ada coach atau pelatih. Nah, 3 hal ini yang akan mensupport kita sebagai pengusaha. Tentang Amway sendiri, Amway ini perusahaan global, ada di 100 negara. Saya rasa ini bukan pertama kali teman-teman mendengar nama perusahaan Amway. Mungkin waktu Anda kerja di Amerika, di Rusia, atau waktu kuliah di Australia, karena ada di 100 negara, dan udah 62 tahun. Ya, di Indonesia aja sudah dari tahun 92, jadi sudah 29 tahun. Itu sudah lama sekali. Dan dia adalah salah satu largest private company, ya, jadi dia bukan public company. Jadi dia masih dimiliki 100% oleh pendirinya atau keluarganya, dan urutannya kalau kita lihat dia omsetnya melebihi Levi's, New Balance, Uber, dan lain-lainnya lagi. Nah, ini beberapa produk yang didistribusikan oleh perusahaan Amway. Pertama adalah Nutrilite, ini adalah produk food supplement pertama yang kali ada di dunia. Dimulai pada tahun 1934, jadi sudah 87 tahun umurnya sampai saat ini. Jadi Nutrilite ini sangat bagus karena memenuhi kebutuhan nutrisi yang kurang dari keseharian kita. Banyak orang makan cukup ya, sehari bisa makan 3 kali, 5 kali bahkan, tapi secara nutrisi, mereka tuh kurang, proteinnya kurang, vitamin, mineral, akhirnya hal-hal ini menyebabkan penyakit-penyakit kronis, ya diabetes, jantung koroner, kanker, dan lain-lain. Makanya dengan kita menggunakan Nutrilite ini melengkapi kebutuhan nutrisi harian kita. Ya, dan kita sudah punya sertifikat organik, jadi semua produk ini organik 100% dan juga sudah punya sertifikat halal. Nah, ini contohnya salah satunya produk yang namanya Omega 3, ini penting sekali kita butuhkan untuk kesehatan kita, membantu kecerdasan otak, jaga kesehatan mata, menjaga kesehatan lemak, supaya lemak kita nggak berlebih, lalu membantu penyerapan vitamin, dan membangun membran sel yang kuat. Dan ini dibutuhkan oleh semua orang, berbagai tahap usia, dari anak-anak sampai lanjut usia. Nah, ini dibuat dari 4 macam ikan laut, perairan laut dalam, dan harganya juga tidak mahal seperti apa. Satu soft gelnya ini Rp4.700. Oke, daripada kita membeli ikan fresh yang perairan laut dalam, itu lebih mahal lagi gitu ya. Dan mungkin saya akan jelaskan salah satu manfaatnya. Jadi, Omega 3 bisa memperbaiki sirkulasi darah kita. Jadi kalau kita anggap ini sebuah sedotan, kalau kita umur 0-12 tahun, sedotan itu belum ada penyumbatan. Pembuluh darahnya masih bersih. Nah, di atas 12-30 tahun, karena pola makan, gaya hidup, mulai terjadi penyumbatan. Di atas 30 tahun, biasanya makin banyak penyumbatan yang terjadi, kolesterol, udara yang kotor juga berpengaruh, dan lain-lain. Akhirnya benar-benar jadi penyumbatan. Ditambah lagi faktor darah yang makin mengental, tidak encer seperti kecap asin, tapi kental seperti kecap manis. Bayangkan, darahnya kental, pembuluh darah tersumbat. Makanya nggak heran,
sekarang banyak orang yang bahkan masih muda, umur 20, 30 tahun, bisa terkena stroke, bisa kena serangan jantung. Seperti teman saya, teman gereja, dia terpaksa memasang 8 ring untuk karena dia terkena masalah jantung ya, karena ada penyumbatan. Jadi luar biasa sekali, kita mesti jaga. Nah, ini informasi tentang pentingnya omega 3 untuk membran sel kita buat kesehatan tubuh optimal, karena sekarang pola makan gaya hidup masyarakat sudah jauh dari ideal. Kita kekurangan omega 3, kelebihan banyak omega 6 dan omega 9. Nah, ini contoh bedanya produk omega 3 yang merek X sama yang dari Nutrilite. Kita gunakan 2 buah styrofoam yang kita teteskan omega 3. Dalam waktu 8 menit, omega 3 merek X sudah bisa membuat hancur styrofoam. Dalam waktu 15 menit sudah jadi air. Nah, apa artinya ini? Styrofoam ini adalah atau bahan yang dibuat oleh manusia yang nggak bisa dirusak oleh alam. Jadi kalau Anda taruh styrofoam di depan rumah, kena banjir, kena panas matahari, mau puluhan ratusan tahun juga nggak akan rusak. Dia hanya bisa rusak oleh bahan kimia. Jadi, di omega 3 merek X buatan Amerika ini mengandung bahan kimia yang bisa menghancurkan styrofoam. Sementara di produk Nutrilite itu nggak ada bahan kimia sama sekali. Jadi sangat aman buat kesehatan kita. Nah, apa yang membuat beda? Karena omega 3 yang dimiliki Nutrilite ini diambil dari ikan salmon perairan laut dalam di Norwegia dan diternakan secara liar. Jadi di daerah yang kaya akan unsur hara, banyak fitoplankton, jadi bukan ikan salmon budidaya manusia. Itu beda sekali omega 3-nya. Ini sumber ikannya dan lain-lain. Nah, itu sebagai contoh ya teman-teman. Ada juga Artistry yang kita akan distribusi, ini produk skincare, perawatan kulit wajah pria dan wanita. Ada juga penyaring udara, bukan hanya menyaring dari debu, kotoran-kotoran kecil di udara, tapi juga bisa menyaring virus, membunuh virus. Khususnya virus COVID-19 nih, saat ini menjadi perhatian kita semua. Nah, ada Atmosphere Sky buat di tempat tidur, ruangan tidur kita, ada Atmosphere Drive buat di mobil. Kita juga punya penyaring air minum e-spring buat kesehatan, untuk kita dapat air mineral untuk keseharian kita. Nah, di luar itu masih banyak, karena kita ada hampir 500 items produk. Ada produk personal care, laundry, car care, wah banyak sekali ya. Nah, beberapa ciri khas dari produk yang kita miliki, pertama kualitasnya memang handal, kualitas tinggi. Buktinya, ada garansi kepuasan sampai 100 hari, uang boleh dikembalikan kalau kita merasa nggak cocok sama produk-produknya. Lalu ramah lingkungan, tidak mencemari, dan konsentrat tinggi. Jadi semua penggunaan produk ini sangat pekat. Jadi perlu dicampur dengan air, dan jangka waktu pemakaiannya juga jauh lebih lama. Nah, ini 21 produk favorit yang terjual di Indonesia, hampir 50%-nya adalah produk nutrisi. Karena memang lagi tren sekali ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Orang sangat menjaga kesehatan mereka. Nah, sisanya ya produk sabun, mandi, shampoo, odol, yang memang orang gunakan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita dapatkan produknya? Bisa 2 cara, bisa online, bisa offline. Kalau secara offline, ada di beberapa kota besar di Indonesia, di Batam, Denpasar, Jakarta, Surabaya. Tapi secara online, ini menarik sekali. Dari Sabang sampai Merauke, bisa memesan produk MW dengan harga yang sama, dan bisa didistribusi secara gratis. Ya, minimalnya 750.000, bisa gabungan beberapa orang, dikirim ke satu alamat, itu bebas biaya. Jadi sangat menarik sekali ya. Nanti buat detailnya Anda bisa lihat di Instagram MW Indonesia, di Facebook, di YouTube, banyak sekali demo produk, informasi produk. Nah, sekarang saya akan sampai di puncak kenapa kita ketemu malam hari ini, yaitu untuk menjelaskan tentang Network 21. Jadi, MW adalah sebuah peluang bisnis yang luar biasa, di 100 negara sudah terbukti merubah banyak hidup orang-orang di dunia, tapi Network 21 ini yang membuat semua orang jadi bisa melakukannya. Karena Jim dan Nancy menjelaskan bahwa ada 3 cara buat bangun bisnis MW. Pertama dengan cara direct selling. Ini konsepnya dengan jualan yang banyak ya. Satu orang jual 1.000, terjualah 1.000 produk. Nah, tapi bisa juga dengan cara yang lain, multi level marketing yang pernah tren ya di Indonesia juga. 10 orang yang punya modal, bisa stok, lalu jual-jual banyak.
Nah, tapi fokus di kita adalah, ingat tadi, konteksnya kita ingin membangun customer base. Makanya pendekatan kita membangun usaha ini berbeda sekali. Pendekatan kita namanya network marketing. Bagaimana caranya membangun ada 1.000 orang, ada 1.000 pasar, satu orang pakai satu produk aja, 1.000 kali satu, sudah 1.000. Bagaimana kalau tiap orang pakai 3, tiap rumah pakai 3, 1.000 kali 3 sudah 3.000. Nah, makanya itu, ini yang membuat spesial ya, kita punya sekolah Network 21 Business School, kita sudah ada tersedia dalam bentuk aplikasi, jadi teman-teman bisa tinggal ikuti audionya, video, ada buku-buku pendidikan, dan cara prakteknya pun hanya 6 langkah sederhana. Pertama, kita perlu punya cita-cita dulu atau alasan yang kuat. Kenapa kita mau bangun usaha ini? Ini penting karena di usaha ini kita nggak ada bos, dan modalnya pun kecil, hanya nggak nyampe Rp200.000, kita sudah bisa mulai usaha ini dengan benar. Jadi, luar biasa. Lalu yang kedua, kita buat daftar nama, jangan pilih-pilih, jangan hanya buat 5 nama ya, 100 nama sampai 200 nama. Lalu kita buat janji secara berkala dengan orang-orang di daftar nama ini, lalu kita pertemukan dalam Zoom meeting seperti malam hari ini dalam bentuk presentasi. Nanti awalnya kita akan bantu, saya atau beberapa rekan leader sini bisa membantu memberikan presentasi. Nanti dari penjelasan ini ada 3 jawaban biasanya. Ada yang mau jadi pengusahanya, seperti saya, yang ingin membangun customer base, ingin punya aset, teman-teman. Dan modalnya ya 200.000 sampai 500.000 deh kalau kita mau serius. Yang kedua jawabannya smart shopper. Jadi mereka bukan ingin bangun aset, mereka mau beli produk aja supaya lebih murah 30%. Nah, jadi member hanya Rp100.000. Nah, kalau pelanggan dia nggak mau join, dia mau beli harga pelanggan saja. Jadi contoh kalau tadi salmon omega 3, kalau Anda member atau pengusaha, Anda bisa beli 90 tabletnya hanya Rp420.000. Per soft gelnya hanya 4.700. Tapi kalau sebagai pelanggan, itu lebih mahal 30%. Nah, yang kelima, kita perlu pakai produknya, jadi lebih yakin, kita lebih bisa promosi, kita bisa lebih percaya diri. Yang keenam, kita perlu belajar menggunakan alat-alat bantunya. Pertama, kita pelajari, karena audio-audio yang Anda lihat di screen ini bisa membantu Anda bertumbuh dalam hal leadership, people skill, business skill, dan masih banyak lagi. Nah, selain kita belajar, kita bisa menggunakan juga alat-alat ini. Kita pinjamkan, kita kirim-kirim ke banyak teman-teman kita, sehingga mereka pun bisa mendengar caranya bagaimana, dapat inspirasi juga tanpa Anda yang harus menceritakan semuanya. Karena audio-audio ini bisa di-share. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi, nanti teman-teman yang masih baru, kita bisa share audio, video, lewat WhatsApp. Anda tinggal klik link yang warna biru, Anda bisa dengarkan, Anda bisa tonton. Jadi enak, Anda nggak perlu yang banyak ngomong menjelaskan usaha ini, Anda tinggal share-share audionya. Maka tadi saya jelaskan, kita bisa belajar buat kita sendiri, dan kita bisa gunakan buat membangun bisnis kita. Kita punya buku-buku, ada juga pertemuan-pertemuan online. Nah, kebetulan besok malam kita ada pertemuan akbar, bukan akbar ya, pertemuan mingguan yang skalanya besar. Kalau hari ini mungkin yang hadir 10-20 orang, kalau besok hampir 200 ID partisipan di Zoom. Dari Banda Aceh, Medan, dari Kalimantan, wah, ini memang nggak digabung seluruh Nusantara, kan nggak akan cukup, jadi dibagi per beberapa kota. Nah, acaranya besok malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Anda bisa ajak teman-teman untuk besok hadir, 1, 2, 3 teman Anda, biar mereka dapat kesempatan mengenal peluang usaha ini juga. Nah, kita punya acara NBT, Network Building Training, kebetulan, ini sorry tanggalnya salah, hari Jumat ini, tanggal 26 Februari. Jadi, di acara ini kita akan dijelaskan cara prakteknya 6 langkah. Karena ini dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, terutama yang ingin belajar bagaimana sih prakteknya membangun aset sampai ada 200 customer base gitu ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, tanggal 7 Maret nanti akan ada webinar yang super spesial. Temanya Start Your Global Business, karena bisnis MBO ini nggak hanya bicara per provinsi kita atau pulau kita masing-masing, tapi global, bisa antar negara, antar benua. Nah, pembicaranya ini seorang dosen S3, lulusan dari Australia, orangnya pinter banget, dan dia punya bisnis di mancanegara,
Dan beliau mengenal usaha ini juga bukan di Indonesia. Waktu kuliah S2 di Australia. Namanya Pak Samuel Ginting, dosen di ITB. Lalu satu pasangan milenial, Monik dan Abraham, mereka luar biasa dinamisnya. Mereka mengenal usaha ini sudah lama, sejak dari muda, masih kuliah, dan sekarang sudah punya global bisnis juga. Nah, kita bisa dengarkan nih teman-teman, konten seminarnya bisa dilihat 4 hari berulang-ulang, harga tiketnya hanya Rp65.000. Oke, ini ada juga leadership seminar, kita bisa belajar, dan malam hari ini Anda bisa buat keputusan, apapun keputusan Anda, bebas tangan Anda masing-masing. Tugas kami hanya menjelaskan, ini loh, ada satu peluang yang bisa membuat hidup Anda, keluarga, atau mungkin hidup saudara, teman, tetangga Anda menjadi lebih baik. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Kita buka sesi tanya-jawab ya, kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman sekalian, saya persilahkan. Oke, saya kembalikan ke moderator dulu, kepada Bro Willy. Silakan. Oke, mungkin nggak kedengaran nih. Oke, silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Kita bisa diskusi, santai aja. Kalau ada yang kurang jelas di bagian mananya, nanti saya bisa jelaskan lagi.